Shalom keluarga FLC. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita akan menyukakan hati Tuhan lebih lagi. Kita bangga mempunyai Allah yang luar biasa. Kita bangga kita dipilih untuk menjadi umat kemenang. Amin. Katakan kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri di tempat ini. Kita berdiri dengan kuasa. Sakro yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Boleh di sebelah kanan, tepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan. Yang di depan juga, boleh berikan yang terbaik bagi Allah. Yang di sebelah kiri juga, yang mau ketinggalan kita berikan yang terbaik. Kita berikan terbaik bagi Allah. Katakan sekarang saatnya
bersyukur Tuhan untuk keberadaan kami di tempat ini, di mana Engkau masih boleh melayakkan kami, untuk masih boleh sehat, masih boleh bernafas, masih boleh berjalan Tuhan. Semua hanya karena kemurahan hati-Mu, semua hanya karena kedahsyatan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami datang Tuhan, dengan seluruh kerinduan hati kami ingin menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak, Allah yang luar biasa dan Allah yang perkasa. Thank you Lord. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari jemaat Tuhan saja nyatakan. Aku cinta aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati. Mari nyatakan dengan hatimu sama Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana. Sama Tuhan, uji kami Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Kau selidiki kami Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ku cinta padamu Yesus, aku cinta
hati yang benar untuk menyembah Tuhan. Pastiin kalau hati kita tunduk sama Tuhan. Kita mau menyerukan siap kebaikan Tuhan. Menyerukan siap kedahsyatan Tuhan. Mau memberikan kita kehidupan sampai dengan pagi hari ini. Mari saudara naikkan suaramu. Katakan pujian lebih lagi sama Tuhan. Saya percaya bahwa minggu lalu mungkin kalau waktu saudara datang ke tempat ini kita belajar satu hal tentang worship. Dari kata bahasa Ibrani saha, bukan dari bahasa Bandung ya. Saha etah, bukan. Saha dari bahasa Ibrani itu adalah menundukkan diri, tengkurap, merendahkan hati kita. Yang artinya adalah Pastor Josh kemarin sempat katakan bahwa waktu kita menyembah Tuhan itu, Tuhan gak melihat postur kita yang membungkuk, tetapi Tuhan lebih concern untuk melihat roh kita yang mau tunduk sama Tuhan hari ini. Nah kalau saudara juga kemarin ikut worship night, Sound of Worship di hari Jumat kemarin. Sebelumnya itu di sore ada satu mini podcast yang kita adakan yaitu namanya Feel and Talk. Di Feel and Talk itu juga dikatakan bahwa kalau kita menyembah Tuhan itu jangan berdasarkan ekspresi. Tapi penyembahan itu di malamnya di Sound of Worship Michelle katakan bahwa penyembahan itu adalah gaya hidup. Yang artinya ekspresi adalah bicara seperti ini. Kalau penyembahan sebagai ekspresi, fokus menjadi faktor penentu keadaan hati dan sekitar. Contohnya, aduh kok gak geter-geter nih, kayaknya Tuhan gak hadir. Duh, kok kayaknya suasananya gak enak banget nih ya, kayaknya penyembahan aku kurang dapat. Itu kalau kita fokusnya kepada ekspresi. Tapi yang Tuhan mau adalah hari ini waktu kita bicara tentang penyembahan, itu bicara tentang gaya hidup. Yang artinya adalah bicara tentang gaya hidup, bicara tentang pengenalan kita lebih dalam lagi akan Tuhan. Karena waktu kita menyembah Tuhan dengan pengenalan yang benar akan Tuhan, saya percaya bahwa di situ terjadi yang namanya perubahan dalam setiap kehidupan kita. Apapun bentuk musik yang kita dengar hari ini, waktu kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, di situ Tuhan akan mengubahkan buat setiap kehidupan kita. Karena saya yakin bahwa penyembahan itu bukan bicara tentang ekspresi, tetapi bicara tentang gaya hidup dalam setiap kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, waktu kita bekerja, waktu kita kuliah, waktu kita di rumah, sebenarnya kita bisa menyembah Tuhan dengan segala apapun juga. Karena segala aktivitas kita, segala sesuatunya harus menyembah Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini sangat spesial sekali. Kita sudah kehadiran hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Ada Pastor Petra Vanggedae. Thank you Pastor sudah hadir pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa hari ini Pastor Petra akan menyampaikan banyak hal dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu saya mau mengajak kita semua sama-sama membuka hati kita yang terbaik buat Tuhan. Karena saya yakin bahwa waktu kita buka hati kita sama Tuhan hari ini, Tuhan akan berbicara banyak. Dan saya percaya bahwa ibadah hari ini di jam 10 ini gak ada yang sia-sia. Setiap kita yang hadir pasti mengalami Tuhan dan kehidupannya pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Pada sekali lagi sama-sama saya ajak semuanya untuk kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Saudara boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Once again we worship God, we say Kau layak dipuji, Kau layak kami sembah Tuhan. Thank you Lord. Namamu
akhirnya kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang roh itu. Sehingga kami hadir, bukan secara fisik saja kami hadir, tetapi pada pagi ini dan menjelang siang ini, kami tetap merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Sehingga Tuhan yang mampu berbicara bagi hamba, bagi kami semua. Keterbatasan hamba-Mu menyampaikan firman ini adalah porsi Tuhan untuk melengkapi lebih jauh lagi. Maka tidak ada satupun yang hadir pada pagi menjelang siang ini yang tidak dilawat Tuhan. Semua pasti dilawat oleh Tuhan. Hambanya menjadikan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan berikan. Sehingga kebenaran firman Tuhan hari ini siap dibentangkan. Semua kami yang mengikuti ibadah ini pulang dari tempat ini. Hati kami pasti makin mencintai Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Karena firman-Mu akan mengubah kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, dan memberikan semangat kepada kami. Sehingga semua yang hadir pasti diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian. Shalom. Luar biasa nih ya saudara-saudara. Gereja saudara mungkin di gedung ini saudara yang menerapkan ibadah offline. Dan menurut saya ini satu lompatan yang baik. Kalau saudara berani pergi ke mall, masuk ke gereja takut. Jadi ini sering sekali begini, saya bilang ya, berkat itu alamatnya jelas. Dan penyakit itu juga alamatnya jelas. Tetapi jangan juga menantang penyakit. Wah pasti gue kebal nih. Pergi ke Wisma Atlet selesai lo. Nah hari ini kita mau berbicara tadi sudah disampaikan sedikit clue. Worship and prayer. Esensi dari worship dan prayer ini penting karena ini adalah dua kata yang tidak bisa dipisah tapi satu sama lain saling mengkait. Prayer itu adalah impact dari worship. Lihat ya. Worship bisa terjadi karena ada only by His grace. Tanpa grace tidak mungkin ada worship. Tanpa worship nggak mungkin ada prayer. Tanpa prayer nggak mungkin ada impact. Ini kepanjangan nih khotbahnya. Sampai di sini aja deh kalau begitu ya. Jadi ini kita penting untuk lihat dasar dulu. Tadi sudah disampaikan tadi pembukaan yang baik. Jadi worship itu kenapa? Kenapa saudara worship? Kenapa saudara berdoa? Jadi kita cari penyebabnya kenapa kita worship. Saya setuju tadi worship itu bukan bicara tentang ekspresi sebenarnya. Worship itu bicara tentang sikap hati. Nah sikap hati itu hanya bisa terjadi lewat sebuah apa? Pembaharuan. Pembaharuan di apa? Spirit. Ya. Jadi dasarnya kenapa kita worship ini penting. Dasar worship itu yang pertama adalah apa? Saudara harus mengakui bahwa tidak ada kuasa lain selain daripada Dia. Dan tidak ada yang bisa nyaingi kuasa Dia selain daripada Dia. Kalau ada orang yang lebih hebat dari Dia, kalau ada orang yang lebih berkuasa dari Dia, maka saya tidak akan menyembah Dia. Dasar saya menyembah Dia, karena memang tidak ada yang lebih berkuasa dari Dia, tidak ada yang lebih hebat dari Dia, tidak ada yang lebih berdaulat dari Dia, tidak ada yang lebih dahsyat daripada Dia. Jadi kalau kita tahu bahwa tidak ada yang lebih hebat dari Dia, tidak ada yang lebih besar daripada Dia, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Dia, menyembahmu itu saudara tidak perlu disuruh, tidak perlu diperintahkan. Ya God. Ini dasar nih pondasinya. Jadi saudara duduk begini menyembah Tuhan. Wih gila lihat orang GBI menari-nari. Emang terrohani. Jadi ini kata, waduh Pak kalau menyembah Tuhan tuh harus berbahasa roh. Yang ngomong siapa? Siapa yang ngomong?
Siapa yang ngomong kalau menyembah Tuhan harus berbahasa roh? Nggak ada. Yang ngomong siapa? Aturan gereja. Itu yang disebut dengan dogma. Dogma, bukan doktrin. Kalau doktrin itu semua diwajibkan. GPIB, HKBP, GKI, GEMIM, GBI, Tiberias, GPDI. Semua sepaket kalau worship harus berbahasa roh. Itu doktrin namanya. Tapi kalau hanya satu gereja setiap worship harus berbahasa roh, itu dogma. Dogma itu tidak boleh nabrak doktrin. Tapi doktrin harus di atas daripada dogma. Dogma itu sifatnya subjektif. Jadi ini harus bedakan antara doktrin dan dogma. Doktrin itu apa? Yesus satu-satunya juru selamat. Seluruh orang Kristen mengakui Yesus juru selamat. Siapa yang tidak mengakui Yesus juru selamat? Sesat. Doktrin. Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah. Ada yang mempercayai di luar dari Alkitab itu sesat. Itu doktrin. Jadi mau HKBP, GBI, Tiberias, GKI, GPDI, apapun saudara, semua harus satu paket. Kejadian sampai Wahyu adalah final Alkitab. Nah ternyata saudara-saudara bicara tentang worship itu mengakui kedaulatan Tuhan. Terus mengakui apa lagi? Tentang kuasa Tuhan. Mengakui tentang apa? Tidak ada satu pribadi pun yang punya posisi melebihi daripada dia. Jadi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang super, yang segalanya, yang luar biasa dalam segala hal, posisinya tidak dapat digantikan. Itu yang membawa kita tiap hari worship to Him. Kenapa kita worship sama dia? Karena Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Jadi kalau kamu duduk worship silakan. Kamu berlutut silakan. Kamu mau pukul badanmu boleh. Kamu mau ngangkat tangan boleh. Mau ngapain boleh. Mau berdiri boleh. Mau lari boleh. Tergantung suasana hatimu kepada Tuhan itu seperti apa. Ada amin gak? Jadi tiba-tiba worship leader ngagat saudara. Yuk gak usah disuruh berdiri. Tapi tiba-tiba saudara berdiri, berlutut begitu. Silakan ekspresikan dirimu. Itu namanya adalah personality dalam dirimu mengakui kebesaran Tuhan. Semakin engkau mengakui kebesaran Tuhan, tidak akan bisa engkau berhenti untuk tidak menyembah Tuhan. Ada amin gak nih? Wow. Baru kita masuk doa. Ini belum khotbah ya, pendahuluan. Baru kita masuk tentang doa. Apa itu doa? Ayo. Siapa di sini yang suka ngomong? Saya bisa panggil saudara maju ke depan suruh berdoa. Gak bisa keluar lu mulutnya. Pinter ngomong suruh berdoa. Amin. Kenapa begitu? Karena doa itu ternyata tidak pakai akal budi kata Roma. Doa itu karena kita sudah mengalami yang tadi saya katakan. Anugerah Allah terjadi. Setelah anugerah Allah terjadi maka engkau menyembah Dia. Maka engkau menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu konteksnya Yohanes pasal 4. Roh dalam kebenaran itu bicara tentang bahasa roh. Karena itu perempuan Samaria yang notabene unbeliever menjadi believer. Maka ketika dia believer ada roh Allah. Maka engkau menyembah dalam roh. Karena dalam diri dia ada roh Allah. Maka dia akan menyembah kebenaran tentang apa yang Alkitab katakan. Sehingga ketika orang itu dipenuhi roh Allah. Dan dia ada dalam diri roh Allah. Maka dia menyembah kepada roh itu. Karena ada kebenaran yang firman Tuhan ajarkan dalam hidup dia. Maka ketika dia berdoa, kalimatnya apa? Bahwa engkau dikuasai oleh roh perbudakan. Maka roh Allah masuk dalam dirimu. Roh perbudakan itu dimatikan menjadi roh yang memberikan kamu kemenangan. Sehingga engkau bisa berkata ya Aba ya Bapa. Jadi kalau kita bisa berdoa ya Aba ya Bapa, bukan karena logikamu, karena the Holy Spirit masuk dalam dirimu. Mengubah sikap hatimu untuk engkau menyembah dan berdoa kepada Dia. Ada amin gak? Maka doamu pasti tidak mungkin sama. Beda-beda. Doa adalah impact dari sebuah pribadi, dari seorang pribadi yang telah mengalami lawatan Tuhan. Itu yang disebut dengan divine experience. Baru menghasilkan sebuah impact yaitu worship to Him. Baru ketika worship to Him menjadi worshiper, maka berubahlah engkau dalam doa-doamu kepada Tuhan. Saudara, saya kasih tahu ya. Doa kita hari ini tidak perlu bertele-tele. Kamu diam begini nih, tanpa berbicara, engkau sedang berdoa.
hatimu berbicara lu pada Tuhan. Maka kita semua yang ada di tempat ini bicara tentang worship dan prayer itu benang merah yang satu sama lain saling melengkapi dan kita bisa hari ini berbicara pada Tuhan. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Ada amin? Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ini tentang orang kusta. Orang kusta yang datang kepada Yesus. Karena ini adalah satu bagian firman Tuhan yang tidak bisa dipisahkan karena ada Matius pasal yang ke-5 sampai dengan Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-5 tentang khotbah Yesus di bukit. Tentang sabda berbahagia. Berbahagialah engkau ini, berbahagialah engkau ini, berbahagialah engkau begini. Matius pasal yang ke-6, janganlah engkau khawatir dengan apapun juga yang kamu makan. Yesus baru khotbah nih, berbahagialah engkau yang miskin, berbahagialah engkau yang dianiaya karena aku. Baru Yesus sampaikan, janganlah engkau khawatir. Kalau kamu khawatir dengan apa yang kamu makan, mana yang lebih penting? Tubuhmu, hidupmu, atau makanan? Jangan kamu khawatir dengan apa yang kamu pakai, mana yang lebih penting? Tubuh, apa pakaian? Lihat burung di udara, lihat bunga bakung. Ingat baik-baik, Bapamu di surga tahu apa yang kau perlukan. Matius 6. Matius ke-7 dan segala macam dia bilang apa? Jangan engkau menghakimi. Siapa yang melihat selumbar di mata saudaramu, keluarkan dulu balok di matamu. Supaya engkau bisa lihat selumbar di mata saudaramu. Khotbah-khotbah Yesus itu bombastis. Sehingga akhirnya semua orang yang ikuti khotbah dia bilang begini. Yang kayak begini khotbah nih gak pernah gue dengar. Ini khotbahnya dia penuh dengan kuasa dan dahsyat. Dan mereka memberikan sebuah perbandingan antara Yesus dan ahli Taurat. Kalau nanti lihat baca di Alkitab. Kesan pendengar dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 28-29. Di ayat 28-29 itu adalah respon dari pendengar. Khotbahnya beda. Ini orang ngomong punya kuasa. Tadi saya setuju dengan pendahuluan. Worship bukan bicara tentang ekspresi, tapi worship bicara tentang hidup yang berdampak bagi orang di sekitar. Jadi ketika Yesus berkhotbah, ada respon dari mereka tentang kuasa dari perkataan Yesus. Baru masuk ayat yang ke-8, pasal ke-8. Kita baca yuk ayat yang pertama. Matius 8 ayat yang pertama. 1, 2, 3, ya. Stop. Hebat ya Pak? Hebat ya Bu? Setelah Yesus turun dari mana? Orang banyak apa? Hebat Pak. Yesus ini turun dari bukit ngapain? Mau istirahat. Gue udah capek khotbah. Ini selesai saya khotbah, saya pulang pada ngikut. Ngapain lu ngikut? Jadi kalau Yesus turun dari bukit, terus kemudian orang banyak berbondong-bondong, itu berarti ada apa dalam diri dia? Ada kuasa, ada wibawa, magnetnya itu terasa sekali. Yang tadi saya sampaikan dalam pendahuluan. Baru kita lihat ya. Jadi ingat baik-baik nih. Ikut Tuhan itu bukan satu keharusan dan paksaan. Tidak. Ikut Tuhan itu panggilan. Kalau nggak terpanggil saya yakin nggak ada yang mau datang ibadah hari ini. Ini kelihatan nih orang yang berani datang nih. Kalau mati pasti masuk surga. Penghiburan doang gue sebenarnya. Ayo saya tanya. Kalau saudara nggak ada Yesus dalam hatimu, yuk berani berkorban datang ke tempat ini. Mungkin bos. Sudahlah. Kita pernah nakal Pak, Bu. Kita pernah hidup gak benar. Kita hidup gak benar, pernah nakal. Apalagi coronavirus gini, ngapain saya sentuh gereja? Kalau bukan karena Roh Kudus yang membawa kita datang ke tempat ini. Jadi orang itu mau ikut Yesus itu bukan lagi karena ada yang maksa, ada yang perintahkan. Karena memang sudah panggilan. Tiba-tiba gereja ini bilang, kita gak mungkin ada ibadah lagi, stop. Ya udah, pemerintah ngomong gitu kita stop. Dan ada kita buka. Nah kehadiran saudara hari ini, ingat loh, bukan karena saudara tidak ada kerjaan di rumah.
Ini saudara datang ke sini nih dengan segala resiko saudara datang. Dan saudara mau datang ke tempat ini karena saudara punya keyakinan bahwa hari ini engkau melihat hadirat Tuhan ada di tempat ini. Jadi ketika kita datang ibadah, saudara pulang dari tempat ini, imanmu makin kuat loh. Makin teguh loh dalam Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di luar sana tidak membuat hatimu jadi kecil dan gentar apapun. Beda loh. Terlalu paranoid, setan masuk loh. Tapi bukan berarti kita tidak ikuti protap pemerintah. Ikut Tuhan itu spirit di atas, logika main, emosi main. Ini logika main harus ikutin protap yang ada. Kalau enggak kebablasan kita. Nah hari ini semua yang ada di tempat ini mereka berbondong-bondong ikut Yesus karena punya alasan. Karena Yesus ada kuasa dalam hidupnya. Ayat 2 yuk kita baca yuk ayat 2. 1, 2, 3 ya. Stop. Ada seorang apa? Saya kasih tahu ya. Orang sakit kusta ini penyakit kutukan, dimarginalkan, disingkirkan, tidak boleh bertemu dengan nabi, tidak boleh bertemu dengan imam, dimasuk satu tempat, diisolasi, tidak boleh ketemu dengan dianggap penyakit kutuk. Zaman itu kalau menikah, kalau tidak menikah kutuk, kalau menikah nggak punya anak kutuk. Zaman itu tradisi yang dibangun begitu. Jadi orang sakit kusta sama orang yang tidak menikah sama kutuknya. Orang menikah nggak punya anak sama kutuknya. Maka kenapa waktu zaman PL banyak raja-raja punya istri banyak. Karena istri yang satu tidak punya anak, cari yang lain. Itu dia hebatnya. Saudara baca kok bisa begitu ya? Kenapa Tuhan izinkan begitu ya? Karena kita tidak belajar tentang tradisi pada saat itu. Tradisi pada saat itu menikah, kalau tidak menikah kutuk. Kalau menikah tidak punya anak kutuk, maka mereka berupaya supaya punya anak. Istrinya gak hamil dikasih gundiknya. Yang enak siapa? Laki. Ini tradisi ya. Ketika Yesus datang, Yesus bilang, yuk gak boleh. Satu istri aja, satu. Anak tidak menjadi core, tapi anak itu adalah impact di give oleh Tuhan. Jadi nikah gak masalah. Nikah gak punya anak juga gak masalah. Intinya adalah unity antara suami dan istri bisa setia sampai mati, itu anugerah Tuhan. Jadi ada hemat yang menarik apa? Orang kusta ini datang. Ini menarik nih. Jadi hari ini ya, saya kasih tahu saudara siapapun, hidupmu berantakan. Kalimatnya nih agak sedikit kasar saya. Mau dia pelacur, mau dia gigolo, mau bandar narkoba, mau dia user drugs, mau dia punya simpenan, mau dia apa. Enggak efek lagi udah. Karena orang yang sakit kusta ini datang kepadanya. Kalimat ini jadi menarik. Dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong, ternyata yang dicatat hanya orang yang sakit kusta. Saudara dia ngapain di situ? Kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Stop. Lalu sujud apa? Mau cari bahasa asli Yunani, mau bahasa Inggris semua sama. Dikasih tahu nggak? Orang kusta ini berlutut kah? Nggak dikasih tahu. Tapi kenapa dia datang untuk menyembah? Memang kalimatnya sujud, saudara. Kalimatnya itu sujud. Itu ekspresi yang dibangun saja oleh orang kusta itu. Maka ketika dia datang sujud menyembah Yesus, artinya apa? Kita nggak pusing masa lalu kita nggak pusing siapa diri kita. Kalau engkau mengaku Yesus punya kuasa, Yesus berdaulat, ketika engkau menyembah dia, engkau yakin sesuatu yang besar pasti terjadi. Ada amin enggak? Jadi waktu dia menyembah begitu, karena kenapa? Aku datang padamu, aku menyembah karena aku tahu bahwa aku telah menerima anugerah dari Tuhan. Jadi Tuhan tuh gak pernah melihat siapa diri kita loh. Aduh, ada orang dosa sama orang fasik, ahli Taurat berdoa. Orang berdosa doanya apa? Datang ke bait Allah. Aku malu, aku ini orang berdosa. Orang fasik berdoanya apa? Tuhan, aku lebih baik daripada dia. Yesus bilang, siapa yang doanya didengar? Orang berdosa itu. Kita bersyukur ya. Hebat ya. Orang yang datang menyembah Tuhan itu ya. Sekotor apapun hidupmu. Ketika engkau datang pada Tuhan. Karena engkau sudah menerima kedaulatan, kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Ada amin? Kita lihat yuk.
ayat yang kedua. Sekali lagi kita baca yuk. Ayat kedua. 1, 2, 3 ya. Sujud menyembah Dia dan apa? Tuhan, jika Tuhan mau apa? Sekarang saya mau tanya, waktu dia berkata itu dia berdoa nggak tuh? Dia minta nggak sesuatu? Orang berdoa itu meminta nggak? Jangan minta dulu baru menyembah. Itu namanya oportunis. Tuhan bagi dong sesuatu, gue nyembah lo nih. Dia sembah Yesus dulu sambil dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Engkau bisa tahirkan saya. Artinya, kalaupun Engkau nggak tahirkan aku tetap akan ikut kamu. Hebat. Doanya dia itu, saudara, bukan doa yang memaksa Yesus untuk menjawab apa yang dia mau. Diberikan kepada Yesus pertanyaan itu, biar Yesus yang berdaulat memutuskan keputusan dia. Hebat. Kita ini sering sekali ngomel kan, kalau doa kita nggak dijawab kan. Karena doa kita minta dijawab sesuai dengan maunya kita. Padahal kalau Tuhan tidak jawab, jawabannya adalah tidak. Ketika kita berdoa, di satu sisi kita minta Tuhan jawab seperti apa yang kita mau. Tapi ternyata Tuhan tidak jawab. Dan kita tetap menunggu terus sampai Tuhan jawab. Setelah 10 tahun memang Tuhan gak jawab. Jawabannya adalah tidak. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat tahirkan. Orang yang menyembah Tuhan, doanya tidak pernah paksa Tuhan. Ada amin gak nih? Di tengah situasi seperti ini, satu hal yang saya kasih tahu buat kita. Yaitu apa? Jangan paksa Tuhan ketika engkau berdoa. Ya, hari ini ingat menyembah Tuhan karena engkau sudah merasakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, ketika engkau menyembah Tuhan, engkau berminta kepada Tuhan, jangan paksa Tuhan. Mau tahu gak jawaban dari Yesus? Ayat 3, kita baca yuk. Kita baca ayat 3 terakhir. 1, 2, 3 ya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah dan berkata apa? Sekarang saya mau tanya, Yesus mau gak? Yesus ulurkan tangan gak? Gak boleh. Nabi gak boleh ulurkan tangan kepada orang sakit kusta. Orang sakit kusta aja gak bisa bertemu sama seorang nabi. Sekarang Yesus bilang apa? Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Gak boleh. Dan berkata apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Sorry Pak ya, sini aja Pak. Ini kursinya kosong Pak, gak enak jadi engkau tahir. Sini aja Pak, sini aja. Aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara tahu gak ini kalimat ini? Waduh, hebat sekali nih. Tentang worship and prayer. Jadi orang yang datang menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tidak paksa Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak masuk akal, pasti bisa terjadi dan Tuhan bisa lakukan sesuatu yang besar buat saudara. Dia mengulurkan tangannya, dia menjamah, ini tidak mungkin, sampai kapanpun tidak mungkin. Tapi Yesus bisa lakukan itu, artinya kalau engkau datang menyembah Tuhan dengan tulus, meminta sesuatu biar Tuhan yang berdaulat, yang tidak mungkin pasti akan jadi mungkin. Maka doa saya tidak minta lagi coronavirus berhenti. Saya gak mau lagi berdoa begitu. Doa saya apa? Tuhan, kalau memang coronavirus ini kekal sampai selama-lamanya, ajar kami untuk dapat beradaptasi dengan baik. Hari ini menyembah dengan tulus, berdoa tidak paksa Tuhan. Saya kasih tahu, Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita dengan cara yang dahsyat. Ada amin? Ayat 4 yuk kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Sebagai bukti apa? Hebat, Yesus gak arogansi itu. Yesus ikutin aturan main seperti hukum Taurat. Lu udah sembuh nih, jangan kasih tahu ya. Tapi saya kasih tahu ya. Menurut hukum Musa kamu harus pergi ketemu imam.
persembahkan dulu sesuatu. Kenapa dia harus pergi ke imam? Karena pada zaman itu yang menentukan orang itu tahir atau tidak tahir adalah imam. Jangan tiba-tiba kamu bawa persembahan pergi ke Yerusalem mempersembahkan. Ini orang yang kemarin kusta nih, persembahanmu gak diterima. Datang dulu ke imam, nih imam. Imam bilang, oke, you udah tahir, boleh kasih persembahan. Yesus punya aturan mainnya. Apa artinya? Orang yang menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, berdoa biar Tuhan yang berdaulat. Orangnya taat dengan aturan main. Maka hari ini kalimat kuncinya adalah apa? Setiap doamu yang dijawab atau tidak dijawab, tetap bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus itu terlalu baik. Ada amin? Engkau tenangkan hatimu yuk. Semua satu sama lain berdiam diri di hadapan Tuhan. Dia terlalu baik buat saudara dan saya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sikap doa. Hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan.
apapun masalah yang kau sedang hadapi, goncangan dalam hidup pribadi dan keluargamu, sekarang kita mulai berbicara pada Tuhan. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa pulihkan kami. Maka hari ini saya berikan kesempatan saudara masing-masing berdoa. Saya berikan 1-2 menit untuk saudara masing-masing berdoa. Silakan saudara berdoa masing-masing. Kau baik. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau mendengar isi hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat kedua tanganmu yang mau didoakan. Hamba mau berdoa Tuhan, tolong. Tolong mereka Tuhan. Kalau mereka hari-hari ini cemas, takut, khawatir, putus harapan, putus asa, apapun yang mereka sedang alami hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Setiap pribadi yang hadir di tempat ini, kami akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Kami akan mengalami penghiburan daripada Tuhan. Kami akan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kami akan mengalami terobosan daripada Tuhan. Kendati hari-hari ini sulit, tapi kami tahu bahwa orang benar pasti dijaga Tuhan. Orang benar pasti dipelihara oleh Tuhan. Berkat Allah pasti dicurahkan bagi kami masing-masing. Setiap kami yang hadir di dalam ruangan ini, Tuhan berkati kami masing-masing. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka. Jaga mereka dan lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Pastor Yosua, Supit bersama istri, anak-anak. Dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Tuhan protect mereka semua, WL, singer, pemain musik, multimedia, greeter, asar, semua yang terlibat dalamnya dijaga Tuhan. Karena seluruh jemaat Tuhan sudah diberkati Tuhan. Terpuji, termulia. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, bersama saya katakan amin. Terima kasih Pastor Petra for your message. Kami percaya begitu banyak dari kita yang terberkati. Dan khususnya special thank you because mungkin tidak mudah untuk menerima pelayanan secara offsite seperti ini. Tapi kami sangat menghargai pelayanan Pastor. Dan kami juga mau say warm welcome to Sister Yola yang sudah mendampingi Pastor hari ini. Dan ada beberapa teman juga yang ikut hadir hari ini. So welcome and thank you. Dan khususnya untuk hari ini ada salam hangat dari Pastor Josh. Karena Pastor Josh lagi melayani semua jemaat kita yang di Karawaci. Dan khususnya juga untuk semua tim volunteers. Thank you so much. Karena memang seperti tadi juga sudah berkali-kali di-mention, melakukan off-site service seperti ini tidak mudah. Apalagi juga banyak hal-hal yang harus di take care, banyak hal yang harus diperhatikan dari mulai loading, nanti juga setelah kami semua pulang mereka akan mulai beberes-beres, itu juga semua mungkin tidak bisa seperti biasanya.
waktunya juga mungkin tidak bisa secepat seperti biasanya. Mungkin kita pikir, oh sekarang ibadahnya hanya 1 kali, berarti volunteers mungkin punya beban berkurang. Tapi itu tidak benar, karena memang banyak hal-hal yang baru, banyak protokol kesehatan yang baru yang harus diperhatikan, dan kita selalu coba berusaha untuk selalu sangat berhati-hati supaya kita semua bisa melakukannya dengan maksimal dan dengan sesuai menjaga kesehatan masing-masing. Kami ucap syukur juga untuk semua praise report pada minggu ini yang sudah kami terima. Jika ada Bapak Ibu yang perlu doa lebih lagi, minggu ini kami juga sudah merubah, ada link di FLC social media kami di Instagram untuk bisa langsung mengetik kalau misalnya ada yang butuh prayer request atau mungkin ada yang mau menyampaikan praise report. So please, it's so easy, it's just a few clicks away. Pastikan bahwa kadang mungkin memang juga perlu untuk kita berdoa, tapi mungkin kalau kita perlu support dan kita tahu bahwa banyak orang lain yang berdoa dengan kami percaya mungkin kita bisa membangun iman kami lebih lagi. Untuk hari ini, thank you so much untuk juga semua yang tune in di online service kita. Thank you juga untuk semua Kids Next Gen yang sudah melakukan yang luar biasa, dan untuk minggu ini juga ke depan, make sure you tune in into our social platform, karena minggu ini juga hari Jumat akan ada Sound of Worship minggu ketiga. Dan kami percaya udah 2 kali berjalan, 2 minggu berjalan, begitu banyak yang terberkati. Dan begitu banyak juga yang bisa join. Mari kita satu dalam doa. Dan mari kita arahkan tangan kita kepada pastor. Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami ucap syukur bahwa Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Amen. Khususnya hari ini kami ucap syukur dan kami mau berdoa untuk Pastor Petra, Sister Yola dan semua keluarganya. Kami percaya bahwa your divine protection is upon them. Kami percaya bahwa dimanapun mereka berada, mereka dalam perlindungan Engkau. Engkau memberkati semua pekerjaannya, Engkau memberkati semua pelayanannya, dan kami percaya begitu banyak orang yang terus dan terus akan diberkati melalui kehidupan mereka. Tuhan, bungkus tutup mereka dimanapun mereka berada, biarlah mereka jadi alat-Mu yang lebih luar biasa hari demi hari. Dan kami juga berdoa khususnya untuk semua volunteers kami. Terima kasih Tuhan selalu melindungi mereka dimanapun mereka berada. Khususnya terima kasih Tuhan karena mereka begitu punya hati yang melayani. Mereka bukan hanya melayani karena mereka harus, tapi kami percaya bahwa mereka sudah mengerti bahwa melayani itu adalah part of them. Dan kami percaya buat semua pelayanan mereka itu membuat Engkau senang. Dan kami percaya bahwa hidup mereka selalu dalam pimpinan dan lindungan Engkau. Terima kasih kalau kita sudah boleh beribadah pada hari ini. Berkati semua pimpinan, berkati semua yang bekerja di sini Tuhan. Biarlah juga selalu ada damai sejahtera daripada-Mu di tempat ini. Jemaat FLC, pulanglah dengan sukacita dan antusias. Berkat kasih dan damai Yesus menyertai kita hari ini dan seterusnya. Aku lepaskan berkat Ishak, Yakub dan Abraham dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Happy Sunday. See you next week. Dan Sister Fairly akan membantu jemaat untuk prosesi keluar supaya semua sesuai protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.